wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahma Farunisa dari kelas R6B. Saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Riset. Saya akan menjelaskan tentang analisis kemampuan berpikir kreatif IPA ditinjau dari kemandirian belajar. Yang pertama adalah latar belakang. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran IPA masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang masih konvensional, kurangnya stimulasi kreatif siswa, dan minimnya kebiasaan siswa dalam berpikir mandiri, serta mengemukakan ide yang orisinal. Pembelajaran yang tidak memadai dapat menghambat pengembangan keterampilan berpikir kreatif, sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penting kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kompetisi dasar dari abad 21 yang sangat penting untuk dimiliki peserta didik agar mampu mencari solusi baru dan inovatif terhadap permasalahan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan alam. Kreativitas menjadi salah satu tujuan penting bagi pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni menghasilkan individu yang kreatif serta mandiri. Yang kedua, hubungan antara kemandirian belajar dan kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan studi, kemandirian belajar memiliki korelasi positif dengan kemampuan berpikir kreatif. Siswa yang mandiri dalam belajar cenderung menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam merancang ide-ide baru, serta menyelesaikan masalah IPA dengan cara kreatif dan inovatif. Dalam pembelajaran IPA, kemampuan berpikir kreatif dapat membantu siswa dalam mengembangkan cara berpikir divergen dan menghasilkan lebih banyak alternatif pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kreatif dapat dilatih dan ditingkatkan melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran yang mendukung kreativitas dan kemandirian. Model pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis masalah, contextual teaching dan learning, dan integrasi media digital sangat dianjurkan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas sekaligus kemandirian siswa dalam belajar IPA. Pendekatan ini akan lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran konvensional yang minim mendorong kreativitas siswa. Pentingnya kemandirian belajar yang diperlukan agar siswa aktif membangun pengetahuan, menentukan strategi, serta mampu mengatur dirinya sendiri dalam proses belajar. Siswa yang mandiri lebih mudah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif karena terbiasa berinisiatif, mencari informasi, serta bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Kemandirian belajar juga merupakan salah satu faktor yang penting keberhasilan proses pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap prestasi serta pengembangan potensi siswa. Motivasi internal dan lingkungan termasuk peran keluarga dan guru berpengaruh besar terhadap pembentukan kemandirian belajar siswa. Selanjutnya ada batasan atau fokus masalah dan rumusan masalah. Batasan atau fokusan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada siswa jenjang SMP kelas 7 yang mengikuti pembelajaran IPA di sekolah. Yang kedua, analisis penelitian ini mencakup kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada hubungan atau pengaruh antara kemandirian belajar dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif dalam konteks pembelajaran IPA. Yang keempat, indikator kemampuan berpikir kreatif yang dikaji dapat meliputi fluensi atau kelancaran, flexibility, kelulusan, originality, keaslian, dan elaboration atau kerincian. Rumusan masalah. Pertama,
Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPA? Yang kedua, bagaimana tingkat kemandirian belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA? Yang ketiga, bagaimana ketertarikan atau hubungan antara kemandirian belajar dengan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran IPA? Yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa dalam IPA ditinjau dari kemandirian belajar. Metode penelitian dan desain penelitian yang digunakan. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, desain penelitian yang digunakan yaitu metode survei atau eksperimen untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian belajar secara numerik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan statistik antara tingkat kemandirian belajar dengan kemampuan berpikir kreatif siswa. Misalnya menggunakan data hasil tes kreativitas, kuesioner, kemandirian belajar, dan pretest atau post-test, uji statistik seperti korelasi produk, momen atau uji T juga dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan signifikansi antara hubungan atau perbedaan antar variabel. Alasan digunakan pemilihan teknik analisis kuantitatif ini karena sangat kompleks antara variabel, kemampuan berpikir kreatif, dan kemandirian belajar, karena merupakan variabel yang bersifat kognitif dan psikologis sehingga perlu dianalisis secara kuantitatif untuk mengukur tingkat berpikir kreatif siswa dalam kemandirian belajar IPA di sekolah. Penelitian ini juga mengumpulkan data secara kuantitatif berupa skor tes dan kuesioner atau wawancara dan dokumentasi pembelajaran. Untuk dianalisis kuantitatif itu jadi sangat diperlukan. Analisis ini memudahkan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan metode kuantitatif ini dapat mengetahui kemandirian belajar siswa itu berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan belajar kreatif siswa atau tidak. Bahan umum untuk analisis ini yaitu seperti memilih data yang relevan dari observasi atau wawancara dan dokumentasi. Lalu untuk mengorganisasi data dalam bentuk tabel atau grafik atau narasi untuk memudahkan pemahaman. Dan analisis statistik yang digunakan ini untuk menguji hubungan dan perbedaan variabel antara kemandirian belajar siswa dan kreativitas berpikir siswa. Teknik analisis ini digunakan untuk menguji hubungan keduanya, apakah merupakan pendekatan yang ideal untuk digunakan di sekolah atau tidak. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.